Penyakit berbahaya dari sekedar penyakit biasa, tapi terlalu sering manusia abaikan. Penyakit itu adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang di channel Anak Kuliah. Sebelum itu, terima kasih sudah mengklik video ini. Di beberapa menit ke depan, saya akan menemani Anda untuk berbagi sedikit ilmu pengetahuan terkait pembahasan tentang penyakit berbahaya yang terlalu sering diabaikan. Maaf kalau pembahasan saya kali ini agak melenceng dari tema channel saya. Tapi saya punya alasan kenapa saya terpaksa angkat tema ini di channel saya. Alasan yang pertama, saya menganggap kalau penyakit ini sangat berbahaya dan lebih parahnya lagi, kebanyakan orang tidak menyadari betapa berbahayanya penyakit ini. Alasan yang kedua, penyakit ini tak terlepas dari apapun profesi kalian, pekerja, pelajar, maupun orang tua terkecuali balita. Jadi saya sebagai pelajar merasa terpanggil untuk mengangkat tema ini, untuk mengingatkan dan memotivasi selaku sesama manusia yang menginginkan kesehatan dan hidup bahagia. Oke, kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Teman-teman, kita pasti pernah mengalami perasaan sedih. Rasa sedih nggak butuh perkenalan. Contohnya saat kita gagal lakuin sesuatu, pas kita merasa kesepian, atau ketika kita kehilangan orang tersayang. Tapi terkadang ada sesuatu yang bisa lebih daripada sekedar perasaan sedih. Sesuatu yang seringnya kita abaikan. Sesuatu itu tidak lain dan tidak bukan adalah depresi. Depresi bukan hanya perasaan sedih saja, tapi depresi itu adalah penyakit yang bisa mempengaruhi pikiran, perilaku, atau bahkan kualitas hidup kita. Dan saking terpuruknya, sebagian orang depresi bisa kehilangan motivasi buat beraktivitas. Ya, depresi juga bisa menjadi penyebab disabilitas nomor 1 di dunia. Ratusan juta orang harus melawan setiap hari, di mana belasan jutanya adalah dari setanah air kita sendiri. Dan sedihnya, banyak dari mereka yang nggak mendapatkan pertolongan. Itu berbahaya dan paling parahnya, depresi bisa bikin seseorang mengakhiri hidupnya. Bayangin kita mungkin melihat kehidupan keluarga kita atau teman kita kelihatan lebih senang. Ternyata bisa saja mereka lagi berjuang di kondisi ini dan membutuhkan bantuan. Tapi emangnya apa sebenarnya penyebab yang bikin orang jadi depresi? Depresi itu nyatanya rumit. Saintis bilang kalau depresi bisa disebabkan karena ketidakseimbangan zat kimia di otak. Dan bukan cuma itu, nyatanya ada faktor lain berkontribusi, contohnya genetik. Pasien dengan penyakit tertentu ternyata juga lebih mungkin untuk mengalami depresi. Dan tentunya faktor lingkungan, mulai dari trauma, kurang dapetin support, kehilangan orang tersayang, sampai masalah hubungan, semuanya ikutan berpengaruh dalam menimbulkan kondisi depresi. Tapi sebenarnya bagaimana cara kita tahu kalau orang itu mengidap depresi? Tentunya kita nggak bisa nentuin sendiri dan harus ke dokter. Tapi kalau menurut panduan yang ada, setidaknya membutuhkan 5 dari 9 gejala ini untuk seseorang yang terkena depresi. Kita pun nggak bisa anggap kalau orang depresi ngalamin gejala yang sama. Ibarat lautan, tingkat seseorang bisa mengalami depresi di tingkat kedalaman yang berbeda-beda. Mereka yang depresi ringan mengalami gejala yang mungkin bisa mengganggu, tapi masih bisa dikontrol. Tapi mereka yang mengalami depresi sedang, mungkin mereka mengalami hal yang sama, tapi dengan tingkatan yang lebih parah. Dan jauh di dalam lautan depresi, ada orang yang paling membutuhkan pertolongan. Mereka yang depresi berat mengalami gejala yang mungkin bisa mengganggu kegiatan mereka sehari-hari, dan bahkan nimbulin perasaan ingin mengakhiri hidupnya. Tapi satu hal yang mesti kita ingat, depresi itu bukan akhir dari segalanya. Walaupun terkadang rasanya kayak gitu. Penyakit ini bisa ditangani. Jadi selain tahu kondisi mereka, penting juga buat ajak mereka cari pertolongan dari tenaga medis. Atau setidaknya kita siap menjadi teman yang siap membantu saat kondisi seperti ini. Dan tenang, nggak perlu malu untuk meminta bantuan. Karena sama halnya kayak sakit yang lain. Penyakit ini bukan merupakan tanda kalau kita itu lemah.
melainkan memang cuma butuh diobati. Jadi itu dia depresi, penyakit yang nggak sembarangan tapi masih sering diabaikan dan disalahpahamin. Maka dari itu penting buat kita nemenin dan ngajak siapapun yang lagi di kondisi ini untuk mencari bantuan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Like dan subscribe channel ini jika bermanfaat bagi kalian. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.